AFF disebut-sebut sebagai sarang mafia. Netizen Indonesia berkomentar seperti itu dan ada beberapa video yang menunjukkan bukti-bukti bahwa ada praktek-praktek mafia di dalam tubuh AFF. Waduh, serem kali lah ya. Olahraga, terus ada praktek-praktek perjudolannya, terus ada praktek-praktek pertaruhannya. Waduh, ya, jadi nggak pure murni pertandingan olahraga nih ya. Ada sesuatu yang dipertaruhkan nih di sini teman-teman ya. Agak ngeri juga nih ya, tapi belum tentu kebenarannya ada di situ. Untuk itu mari kita buktikan bersama-sama. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Kemarin ada yang bilang, ada yang komentar di video gua katanya udah bang kagak usah ngebahas AFF, gua muak bang dengernya bang, katanya bilang kayak gitu. Tapi kagak dibahas, ini beritanya muncul terus, viral terus. Ada yang bilang katanya AFF adalah sarang mafia ya, mafia maksudnya ya teman-teman ya. Apakah benar seperti itu? Apakah ada bukti-buktinya? Nah, itu bukan tugas gua ya buat nyari bukti pembenarannya atau salahnya nih teman-teman ya. Tapi tugas gua di sini adalah bacain komentar-komentar dari kalian semua. Komentar-komentar yang udah kalian ketik dengan susah payah di sebuah video yang lagi viral ya teman-teman ya. Jangan panik, buat kalian yang udah ngetik kolom komentar jangan di skip video ini, siapa tahu yang gua baca adalah komentar dari kalian ya. Coba kita lihat, kita buktiin dulu apakah benar AFF adalah sarang mafia ya. Pengamat yang ngomong ini nih, kalau benar-benar market pasarnya match fixing Piala AFF itu sebesar 10 juta dolar atau sebesar 160 miliar lebih, wah ini gak heran nih kenapa banyak pengamat bola yang netral menjadi nyerang timnas Indonesia perkara AFF. Banyak yang dulunya bilang AFF itu kompetisi gak penting, sekarang malah ngurusin AFF, nyerang nyuruh STY out. Wah kocak. Terus ada lagi pengamat yang ngomong pihak AFF marah ke Sintayong gara-gara Sintayong menurunkan skuad U22 di level senior. Ini nih gimana ceritanya? AFF itu bisa mengintervensi pelatih, kan nggak masuk akal. Terus yang lebih gak masuk akalnya, dari mana itu pengamat bola tahu kalau bukan bagian dari Mapidol? Jadi kalian nih fans timnas, supporter timnas, jangan ke framing isu-isu yang nggak jelas. Kemarin rame STY out, Erick Thohir out. Kenapa? Karena mafia itu pengen dua orang itu turun dari dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir sulit nih, tapi kemarin udah mulai Erick Thohir out. Erick Thohir sulit nih diturunin, makanya mereka nyerang dulu STY. Kalau STY out, nyari pelatih lain bisa, mereka mikirnya siapa tahu bisa nitip pemain lagi. Kalau udah gitu timnas Indonesia hancur, nah bisa mereka nyerang Erick Thohir lagi. Aduh, jadi makanya kita sebagai supporter harus melindungi kedua orang penting itu menurut saya ya. Soalnya kalau enggak, kita kasih celah aja buat mafia itu masuk, wah udah ini timnas Indonesia, sepak bola Indonesia pasti hancur lagi. Wah, jadi menurut gambaran si AA-nya tadi ya, seperti itulah ya korelasinya ya. Kenapa bisa disebut AFF adalah sarang mafia ya? Karena di situ disinyalir ada intervensi terhadap pelatih timnas Indonesia STY dan juga Bapak Erick Thohir. Terus kalau misalnya nih udah bisa mengintervensi Pak STY, nanti mungkin kemungkinan akan ganti pelatih dan mungkin ada bisa disusupin oleh pemain-pemain lain ya. Tentu saja itu akan mengurangi kualitas
kita timnasnya Indonesia. Waduh, ya memang seperti itu ya, sebuah pertaruhan itu butuh usaha dan effort banget ya teman-teman ya untuk menang pastinya teman-teman. Kita lihat komentarnya ini. Wow, wow, wow. Sebenarnya agak masuk akal juga, tapi apakah benar atau enggak kita nggak tahu. Coba kita baca di kolom komentar ya tuh. Kan keluar tuh mafianya di podcast si Akmal itu tahu dari mana ya AFF ya marah ya. Nah, siapa Akmal perlu dipertanyakan tuh. Nih, kenapa harus AJN terus sih? Emang bawaan pabriknya kayak gitu? Oh, ya Allah tuh. Mafia memang cocoknya gituin Bang. Ya Allah, semuanya ujung-ujungnya urusan duit. Supporter sekarang udah lebih dewasa, udah tahu. Ya tuh, duit lagi duit. Lagi-lagi duit. Emang ujung-ujungnya duit lah ya tuh. Sebut saja namanya Coach nih ya tuh. Di awal Pak Erik benahi PSSI 40 orang lebih kan dipotong, yang dipotong maksudnya. Emang ada benernya bet di pasar ASEAN emang ada kejutannya ya. Tahu pasar condong kemana dia selalu buat kebalikannya. Oke, kita lihat video yang lain dah ya. Nih, berita di Indonesia, media-media nasional sampai konten kreator ngebahas PSSI atau Pak Erick Thohir lagi nyari pelatih untuk timnas Indonesia yang berasal dari Eropa. Sumbernya dari media Italia bernama Tuttosport. Ini kebenarannya guys. Ini gue capture langsung dari tuttosport.com dan ini judulnya serta fotonya Erick Thohir jelas terpampang. Kalau ini gue ambil dari bola.com yang sudah mentranslate dari judul aslinya menjadi yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia nih. Thohir menginginkan Piala Dunia pelatih Eropa untuk Indonesia. Pernyataan yang benar dan gue setuju dengan pernyataan oleh bola.com yaitu di dua paragraf terakhir. Ketika Tuttosport menyatakan bahwa Sintayong dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan tim. Terus ditambahin lagi, oleh karena itu pelatih baru kemungkinan berasal dari Eropa dan diharapkan sudah siap memimpin tim untuk menghadapi pertandingan lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dan jelas semua itu bukan pernyataan dari Erick Thohir, tapi hanya spekulasi dari penulis berita tersebut dari Tuttosport. Jadi jangan dijadikan sebagai acuan karena ini cuma asumsi, bukan fakta. Pernyataan langsung dari Erick Thohir atau manajer tim nasional Indonesia Pak Sumarji. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Jangan terlalu diramein lagi. Kita fokus sama persiapan timnas Indonesia di bulan Maret. Oke teman-teman ya. Jadi kemarin sempat beredar bahwa Pak Erick Thohir akan mencari penggantinya Sintayong ya untuk melatih timnas Indonesia ya. Jadi itu tidak benar. Itu hanya sebuah asumsi ya teman-teman dari si penulis berita. Jadi kata si abangnya ini jangan mudah percaya dengan pemberitaan. Kita lebih fokus aja Indonesia di 2025 nanti nih timnasnya ya teman-teman. Kita lihat komentarnya dah nih. Banyak komentarnya Bang ya. Tuh, gawat nih ya kalau Simon Inzaghi tiba-tiba here we go ya. Pokoknya jangan sampai tergantikan deh. Aku pengen stay di Indonesia. Ya tuh. Oke, kita lihat apa lagi nih komentarnya ya. Tuh bionya Chef Arnold mewakili banget. Apa sih nih ini panjang nih komentarnya nih ya. Yang kayak ini gue suka nih ya tuh. Menurutku sih jangan dulu ya, soalnya kan kita masih kualifikasi nih Pildu nih. Takutnya kalau langsung ganti pelatih kayak Arab, apalagi pelatih baru kan harus adaptasi dulu. Nah kan udah dibilang Bang ya, itu kagak benar ya. Jadi kagak diganti Pak STY-nya ini ya. Kita lihat nih ya. Jangan sampai kita seperti Arab Saudi itu. Capek aku nyadarin pendukung STY. Maksudnya gimana sih? Capek aku nyadarin pendukung STY. Coba kita lihat ada 19 komentar. Kenapa? Ini kan banyak yang dukung beliau nih ya. Tuh, pendukung STY itu fanatik buta. Kenapa Bang tuh? Dulu pelatih Belanda timnas Indonesia juga tidak berkembang. Ya, kita lihat yang ke bawah lagi nih ya nih. Ya karena dulu full lokal. Beda nggak kayak sekarang. Sekarang pemain udah bagus, kebanyakan main di Eropa ya kali masih dilatih pelatih dari Asia yang minim taktik. Ini maksudnya kenapa dia nggak suka sama Pak STY karena menurut dia kita harus mainnya tuh dilatih sama pemain sekelas Eropa, kok masih dilatih sama pemain sekelas Asia yang minim taktik. Ini kata netizen ya tuh. Miskin taktik tapi ngalahin Arab. Jangan ngaku kaya kalau 700 perak juga mau. nih. Dilihat dong taktiknya apa nih? Counter attack, individual player, Ragnar, umpan, terus di finishing Marcelino dengan skill tipuan yang kedua juga counter attack. Vendong lari terus nih di chip Marcelino ya kali. STY ngajarin ngechip
tembakan tipuan. Waduh, ini kayaknya udah pro banget jadi komentator ya Bang ya. Kayaknya mendingan nanti kalau ada pertandingan bola, Abang jadi komentator deh. Ini keren ini komennya ya. Jadi tahu gitu kualitas pelatihnya seperti apa dan harusnya seperti apa ya. Kita lihat video yang lain lagi dah. This will have a huge impact on the AFF. What Indonesia is doing will trigger other countries to follow in Indonesia's footsteps. I ask Indonesia to reconsider its decision to leave the AFF. Indonesia should act maturely and sportingly. Indonesia's decision to leave the AFF is ridiculous. Waduh, ini adalah pernyataan dari Presiden AFF ya. Katanya dia menyayangkan kalau misalnya Indonesia keluar dari AFF. Itu pesannya ya teman-teman. Gua nggak tahu bener atau nggak apakah ini hanya AI atau apa. Gua nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas sampai sekarang banyak komentar netizen yang bilang Indonesia tuh belum ada pernyataan resminya keluar dari AFF. Banyak yang bilang juga katanya ngomong mau keluar tapi kagak keluar-keluar. Coba berani nggak keluar gitu. Nah, waduh, kita lihat ada 533 komentarnya ya tuh. Bertahan di AFF itu baru konyol. Apakah pihak AFF profesional? Kata netizen ini ya tuh. AFF ajang pencak silat. Loh kok bisa ya Bang ya nih Indonesia tidak mungkin ya keluar dari AFF ya kalau niat sudah di tahun-tahun yang kalau niat udah dari tahun-tahun yang lalu katanya nih cari tarkam aja AFF mafia hehehe ya Allah nih orang negara mana ya tuh kenapa Malaysia ikut keluar juga dari AFF lo emang keluar coba kita lihat ini nih balasannya ya teman-teman ya pengikut yang selalu ngikutin apa yang dilakuin sama panutannya Enggak, ini belum tentu keluar, weh. Ya Allah tuh. Translate-nya beda sama apa yang diucap aslinya. Dia lagi bilang, ya, sungguh hal yang mustahil untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang bener yang mana? Kan gue bilang tadi ini kayaknya mangap-mangapnya kayak AI gitu ya. Terus suaranya juga suara AI ini ya. Tapi apakah si abang ini juga bener translate-nya? Gue kagak ngerti ini ya. Tuh. Yang profesional harusnya dari AFF sendiri. Waduh, teman-teman kita lihat ada video apa lagi nih ya. Baru nyadar ternyata alasan Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir nurunin timnas U22 di Piala AFF cuma untuk mancing para mafbol. Aduh, kita lihat ada 485 komentarnya. Mancing mafbol, biar apa dipancing-pancing ya tuh. Cuma Bung Binder yang real pengamat sepak bola ya. Coach Justin mafbol. Masa sih itu? Udah jelas mafianya yang ada di TV One. Wow, apa ini netizen? Yang mana ya? Sebut aja. Just tip. Akmal Towel, siapa-siapa tahu lagi yang kepancing. Nah tuh, supporter kalah menang bersyukur mafia kalah muncul. Iya tuh. Cuma Bung Binder doang yang netral kalau tidak membahas MU. Muncullah mereka kalah taruhan. Ya Allah. Salah satunya Just Tip ya kalau Indonesia menang dukung STY. Kalau kalah malah minta STY diganti dengan pelatih Borneo yang berasal dari Belanda. Waduh, ini banyak banget spekulasi atau komentar-komentar netizen. Gue gak tahu yang benar yang mana. Bukan tugas gue ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi di AFF dan apakah benar AFF adalah sarang maf ya teman-teman ya. Kalian boleh ketik di kolom komentar. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung channel gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.